Baru-baru ini gue nonton film horor Indonesia berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Film itu menceritakan tentang kisah Vina yang mencari keadilan dengan membeberkan pelaku penghilangan nyawa terhadapnya dan kekasihnya dengan cara merasuki teman baiknya. Lepas dari percaya atau tidak dengan hal-hal gaib seperti ini ya, gue jadi penasaran dengan kasus-kasus luar negeri yang dipecahkan oleh arwah korbannya sendiri. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Seorang wanita bernama Elva Zona Hister lahir dari pasangan Jacob Hedges Hister dan Mary Jane Robinson Hister pada tahun 1876 di Greenbrier County, West Virginia, Amerika Serikat. Zona merupakan anak ketiga dari 7 orang bersaudara. Di tahun 1896, waktu si Zona berusia 20 tahun, dia bertemu dengan seorang pria tampan bernama Erasmus Stribling Trotschu yang merupakan seorang pandai besi. Nah, untuk pertama kalinya, Zona merasakan jatuh cinta yang luar biasa kepada seorang pria, meskipun ya sebelumnya Zona udah pernah berhubungan dengan pria lain dan melahirkan seorang buah hati perempuan dari pria tersebut di tahun 1895. Zona yang udah kesengsem berat sama si Erasmus akhirnya mengenalkannya kepada ibunya yang bernama Mary Jane. Namun ternyata si Mary ini tidak begitu suka dengan Erasmus dan dia merasa bahwa Erasmus bukanlah pria yang baik untuk dinikahi putrinya. Mungkin ini insting seorang ibu ya, tapi Zona nggak mempercayai ibunya dan akhirnya Zona dan Erasmus tetap menikah di bulan November tahun 1896. Setelah menikah, mereka tinggal bersama di sebuah rumah kecil 2 lantai di seberang Gunung Sewell tempat Ibu Zona tinggal di rumah milik pendiri kota William J. Livesey. Awalnya sih semua tampak baik-baik aja bagi pasangan itu setidaknya selama 2 bulan pertama. Zona merasa seperti berada di dalam dongeng, namun memang tidak semua dongeng berakhir happy ever after. Pada suatu pagi di tanggal 23 Januari tahun 1897, Erasmus bertanya kepada seorang penduduk lokal yang sering dipanggil Bibi Martha, apakah putranya yang bernama Anderson bisa datang ke rumah mereka untuk memeriksa Zona, karena belakangan ini ia sering merasa tidak enak badan. Selang beberapa jam, akhirnya si Anderson tiba di rumah Erasmus dan dia menemukan tubuh Zona sudah terkapar di bawah tangga dan tidak bernyawa. Anderson pun segera pulang dan memberitahu Bibi Martha tentang penemuannya. Terus si Bibi Martha dengan cepat pergi ke tempat kerja Erasmus untuk memberitahu kondisi Zona. Erasmus pun segera pulang, kemudian Bibi Martha memberitahu petugas dan juga Dr. George W. Knapp. Waktu Dr. Knapp sampai di kediamannya Zona, ternyata si Erasmus udah ada di sana lebih dulu. Nah, pas itu Dr. Knapp agak bingung tuh melihat reaksi Erasmus yang tidak terlihat sedih ataupun shock. Si Erasmus malah membawa tubuh Zona ke atas tempat tidur di lantai atas, lalu mengenakan syal di lehernya dan menutupi wajahnya si Zona. Dr. Knapp sebenarnya menganggap itu hal yang aneh, tapi dia tidak banyak bicara karena dia berpikir semua orang punya cara yang berbeda untuk merespon kesedihan masing-masing. Tapi pada saat Dr. Knapp memeriksa jasadnya Zona, Erasmus melakukan gerakan-gerakan yang aneh seperti menggerakkan tubuhnya Zona, menggendong kepalanya, mengayun-ngayunkannya ke depan dan ke belakang, dan karena Dr. Knapp merasa itu mengganggu pemeriksaan, maka Dr. Knapp meminta Erasmus untuk keluar ruangan. Dr. Knapp juga sempat melihat ada beberapa memar di sekitar leher Zona, tapi entah mengapa ia tidak mencurigai hal itu dan menyatakan bahwa Zona meninggal karena sebab alami. Akhirnya si Dr. Knapp memberi kesimpulan bahwa penyebab kematian Zona adalah akibat komplikasi kehamilan, meskipun ia tidak benar-benar yakin bahwa Zona saat itu tengah hamil. Ketika ibu Zona, si Mary Jane, mendengar tentang apa yang terjadi kepada putrinya, dia langsung merespon dengan kata-kata, "Iblis telah membunuhnya." Zona hidup dan sehat sampai ia menikah dengan Erasmus, dan dalam waktu 3 bulan saja ia meninggal dunia. Tubuh Zona akhirnya dibawa pulang ke rumah orang tuanya untuk diadakan peringatan sebelum pemakaman. Dan selama peringatan itu dilaksanakan, Erasmus lagi-lagi memperlihatkan kelakuan yang absurd. Selama peringatan berlangsung, Erasmus nampak tidak ingin ada siapapun yang mendekati tubuh Zona, dan jika ada yang mendekatinya, maka Erasmus akan menerobos masuk dan mencegah mereka untuk terlalu dekat dengan mendiang istrinya. Orang-orang yang hadir pada peringatan itu sebenarnya juga melihat ada yang janggal dari kematian Zona, karena mereka juga melihat kepala Zona yang nampak agak kendur dan sedikit terkulai, seolah-olah lehernya tidak sanggup untuk menopang kepalanya. Ditambah lagi, si Erasmus itu terus-terusan bertingkah aneh,
seperti meletakkan syal di lehernya Zona dan juga meletakkan pakaian di kedua sisi kepala Zona, yang menurut Erasmus semua ini dia lakukan agar membuat Zona bisa beristirahat dengan tenang. Ia juga mengklaim bahwa syal itu adalah syal favorit Zona semasa hidupnya. Setelah peringatannya selesai, akhirnya Zona dimakamkan di pemakaman Methodist Soul Chapel. Hal-hal gaib yang aneh mulai terjadi pada Mary Jane yang dikatakan sebagai suatu petunjuk dari Zona untuk mengungkap kematiannya sendiri. Pada saat Mary Jane mencuci spray yang dia ambil dari peti mati Zona sebelum peti matinya itu ditutup, airnya tiba-tiba berubah menjadi merah, lalu berubah menjadi merah muda sebelum akhirnya dia kembali jernih. Saat itu sebenarnya Mary meragukan penglihatannya sendiri dan dia merasa bahwa matanya sudah mempermainkannya. Setelah kejadian itu, Mary terus-terusan berdoa agar Zona datang kepadanya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam kematiannya. Dan rupanya doa Mary pun terkabul. Selama 4 malam, Zona mendatangi ibunya dan menceritakan apa yang terjadi. Menurut Mary, di dalam mimpinya itu, Zona memberitahu bahwa Erasmus adalah seorang suami yang pemarah dan juga kasar. Pada malam itu, sebenarnya Zona udah memasak untuk suaminya, tapi dia tidak memasak daging. Sedangkan Erasmus itu menuntut agar Zona memasakkan dia daging. Dan ternyata hal sepele kayak gitu aja membuat Erasmus marah besar, sampai akhirnya Erasmus menyerang Zona dan mencekiknya begitu kuat hingga lehernya patah. Menurut Mary, dalam mimpinya itu Zona memutar kepalanya untuk membuktikan bahwa lehernya sudah patah. Akhirnya Mary memutuskan untuk menemui jaksa penuntut dan John Elford Preston yang merupakan salah seorang pengacara paling terkemuka di Greenbrier. Awalnya Mary enggan menceritakan apa yang ia lihat di mimpinya karena akan membuatnya terlihat seperti mengalami gangguan mental. Namun saking pengennya dia agar tubuhnya Zona itu kembali diperiksa, dia pun rela melakukan apa saja termaksud menceritakan tentang apa yang terjadi di mimpinya pada malam itu. Di luar dugaan, John Preston ternyata mempercayai cerita Mary, apalagi setelah ia mendengar cerita orang lokal mengenai tingkah aneh Erasmus setelah kematian dari istrinya. John kemudian menyelidiki kembali kasus ini dan menanyai orang-orang termaksud Dr. Knapp. Dr. Knapp menjelaskan bahwa pada saat itu dia sulit melakukan pemeriksaan secara benar karena dia terus-terusan diganggu oleh Erasmus yang saat itu bertingkah sangat aneh. Karena itu, Dr. Knapp mengatakan bahwa sebaiknya mereka melakukan otopsi ulang kepada jenazah Zona untuk melihat apa sebenarnya penyebab kematian Zona. Tentu saja yang paling tidak setuju dengan ide ini adalah Erasmus, namun otopsi tetap dilakukan di sebuah gedung sekolah tua dengan satu ruangan yang dipenuhi penonton, di mana Dr. Knapp dan 2 dokter lainnya melakukan otopsi pada jasadnya Zona. Hasil otopsi menunjukkan bahwa leher Zona patah dan ada dislokasi antara tulang belakang pertama dan kedua, serta ada bekas jari di kedua sisi lehernya. Ligamennya juga robek dan pecah, serta batang tenggorokannya juga remuk. Ketika mereka mengetahui hal ini, Erasmus terlihat menunduk. Reaksi Erasmus kemudian malah membuat dia makin mencurigakan, karena pada saat itu dia berkata, "Mereka tidak dapat membuktikan bahwa saya yang melakukannya." Padahal kalau orang normal mengetahui ada kejanggalan pada kematian istrinya, pasti setidaknya dia kaget dan malah ingin agar kebenaran terungkap. Bukannya malah langsung menyangkal dan berkata bahwa bukan dia pelakunya. Erasmus akhirnya ditangkap dan ketika menunggu persidangannya dimulai, terungkap sedikit fakta yang menyokong perbuatan kejinya ini. Zona ternyata bukanlah istri pertama Erasmus, karena sebelumnya dia sudah pernah menikah 2 kali. Istri pertamanya adalah seorang wanita bernama Ellie Estelyn Sue Macmillan, dan mereka menikah pada tahun 1885 saat Ellie berusia 24 tahun. Mereka kemudian bercerai pada tahun 1889 ketika Erasmus masuk penjara karena kasus pencurian kuda. Menurut Ellie, Erasmus adalah suami yang sangat kasar. Setelah mereka bercerai, Erasmus akhirnya kembali menikahi seorang wanita bernama Lucy Ann Shue pada tahun 1894. Dan Lucy meninggal 8 bulan setelah menikah dengan Erasmus dengan keadaan yang sangat aneh seperti saat Zona ditemukan. Waktu itu orang-orang berpikir bahwa kematian Lucy adalah kematian yang natural. Tapi setelah terungkapnya kasus Zona ini, orang-orang juga mulai jadi curiga, jangan-jangan sebenarnya apa yang dialami oleh Lucy sama seperti apa yang dialami oleh Zona. Selama persidangan, si Erasmus terlihat tenang dan ceria, seolah-olah dia merasa bahwa mereka tidak akan dapat menghukumnya. Dia bahkan berkata bahwa tujuan hidupnya adalah menikah sebanyak 7 kali, dan ia sama sekali tidak merasa bersalah menyangkut apa yang terjadi kepada Zona.
Persidangan dimulai pada bulan Juni 1897 dan menghadirkan Mary sebagai saksi. John Preston ingin Mary terlihat waras, jadi dia menyuruhnya untuk tidak mengungkit masalah penampakan hantu zona. Dan Mary pun menuruti keinginan John Preston. Pengacara Erasmus terus berusaha menggiring pertanyaan untuk menjebak Mary dan membuatnya terlihat tidak waras, namun Mary tidak terjebak dan tidak pernah menyimpang dari ceritanya sedikitpun. Singkat cerita, akhirnya Erasmus dinyatakan bersalah, namun mereka tidak mendapatkan keputusan bulat mengenai cara menghukumnya. Sebagian besar ingin ia digantung, tetapi sebagian lainnya ingin dia dipenjara seumur hidup. Tapi nggak ngaruh juga, soalnya pada akhirnya Erasmus tidak berada lama di penjara karena pada bulan Maret 1900 dia meninggal akibat epidemi yang menyebar ke penjara negara bagian West Virginia. Dia meninggal pada usia 39 tahun dan dimakamkan di pemakaman lokal. Sedikit cerita tentang Erasmus. Erasmus adalah seorang pria yang lahir pada tahun 1861 di Virginia dan memiliki seorang putri dari pernikahannya dengan Ellie yang lahir pada tahun 1887 yang diberi nama Gertrude Lucretia McLean. Dan dari pernikahannya dengan Zona, mereka juga memiliki seorang putra yang diberi nama Tritshu. Mary hidup hingga tahun 1916 dan menurut pengakuannya ia tidak pernah lagi didatangi oleh hantu putrinya. Setahun kemudian, pada tahun 1917, ayah Zona juga meninggal dunia dan mereka semua dimakamkan di pemakaman yang sama di Arizona. Negara bagian West Virginia mendirikan sebuah penanda di dekat pemakaman tempat Zona Shue dimakamkan dan begini bunyinya. Dikebumikan di pemakaman terdekat adalah Zona Hester Shue. Kematiannya pada tahun 1897 dianggap wajar sampai rohnya muncul di hadapan ibunya untuk menggambarkan bagaimana dia dibunuh oleh suaminya Erasmus. Otopsi pada tubuh yang digali memverifikasi pengakuan penampakan tersebut. Erasmus yang dinyatakan bersalah atas pembunuhan dijatuhi hukuman penjara negara. Hanya kasus yang diketahui di mana kesaksian dari hantu membantu menghukum seorang pembunuh. Kisah yang terjadi pada zona ini lebih sering dikenal dengan nama Greenbrier Ghost. Dan kisah ini telah diterbitkan dalam buku The Man Who Wanted Seven Wives, The Greenbrier Ghost and the Famous Murder Mystery of 1897, karya Ledger Lyle. Dalam bukunya, Lyle menjelaskan kesimpulan di mana ia merasa bahwa mungkin Mary mengarang cerita hantu untuk membuka kasus putrinya agar Erasmus tidak bebas dan mencari korban berikutnya. Kisah ini juga dibuat menjadi drama Jane Bartram Zona yang diproduksi pada tahun 1998 oleh Greenbrier Valley Theatre, kemudian juga diproduksi kembali pada tahun 2004 oleh Karen Benelli dengan judul The Ghost of Greenbrier County yang dimainkan di Festival New York Fringe. Selain itu, kisah ini juga diterbitkan di novel The Unquiet Grave karya Sheryl McCrum pada tahun 2017 dan ditayangkan dalam acara komedi sentral Believe It or Not episode tahun 2019. Kemudian kisah ini juga ditayangkan dalam sebuah opera di Madison pada tanggal 9 Desember 2023. Gue pribadi sebenarnya tipe orang yang percaya nggak percaya ya dengan hal-hal kayak gini. Tapi seru aja tiap dengar kisah-kisah seperti ini. Kalau kalian sendiri percaya nggak ada hantu yang bisa memecahkan kasus kematiannya sendiri? Setuju nggak kalau kita bahas lebih banyak tentang pemecahan kasus kematian oleh korbannya sendiri? By the way, sorry banget kalau suara gue agak nggak enak didengar, karena saat ini gue lagi batuk dan flu. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan cerita ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Komen juga kasus apa yang ingin kalian bahas di video-video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.